Desa Lolo beserta jajaran yang kami hormati, Bapak dan Syukur, yang kami banggakan para pengurus dan anggota Popsi Kabupaten Lombok Timur. Pertama-tama marilah kita semua menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka rasa kurang DPD Popsi Kabupaten Lombok Timur. Selawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, tentunya saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengucapkan selamat kepada pengurus DPD Popsi yang terpilih. Semoga dengan kepengurusan yang baru ini Popsi ini tambah maju dan tambah sejahtera. Amin. Karena saya begitu mendengar ini dari operator sekolah SD dan SMP, karena ini tugas yang sangat mulia, tugas yang membutuhkan ketelitian, karena ini menyangkut masalah data. Kalau datanya tidak akurat dan tidak terupdate dengan baik, maka perencanaan semuanya akan rusak. Nah, oleh karena itu, saya secara pribadi sangat bangga kepada kalian, khususnya para anggota dan pengurus DPD Popsi yang begitu bekerja keras mengupdate data setiap saat, sehingga apa yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam perencanaannya akan bisa tersaji dengan baik dan tepat. Nah, tentunya di dalam pendataan yang ini kadang-kadang pemerintah ini kurang penghargaan. Jadi data ini tanpa data semuanya akan hancur. Kalau data kita tidak akurat, sebaik apapun, sehebat apapun perencanaan, tidak akan pernah sempurna. Nah, tapi kembali dengan yang saya katakan tadi, dia kurang perhatian pemerintah. Nah, sekarang kalau ada berapa honornya, ada yang 250, ada yang 400, ongkos doang mungkin dengan pegawai bagus. Jadi dia simpel saja ini adik-adik sekalian. Tetapi kalau saya bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh guru-guru madrasah, dengar honor atau basis sekolah Arab itu 45 karumelah. Tapi karena ikhlasnya mungkin berkah itu ada. Kalau kita pikir apa yang dilakukan oleh guru-guru pondok pesantren ini, di negara baunya orang anak. Ongkosnya datang sekolah doang di bau. Tetapi apa yang terjadi? Bapak ibu guru sekolah yang ada di, khususnya di pondok pesantren, sekolah swasta ini, setelah anaknya sekolah kanan semua jadi sarjana. Ini kita lihat dari berkah. Jadi hanya berkah yang beliau dapat, Allah memberikan kemudahan kepada keluarga. Nah, tentunya ini juga kita harapkan kepada adik-adik ini, pengurus dan anggota Popsi Kabupaten Lombok Timur ini. Kita berharap seperti itu. Terimalah dengan ikhlas apa dulu yang sekarang
adik-adik sekalian terima. Tetapi kami dari pimpinan daerah tentunya akan harus berpikir ke depan. Tapi yang namanya nasibnya pasangan Sukma ini keparan dek nak kena pleh. Tadi ngeno ini. Belum menang terpilih saja. Wah, gempa bumi ya bekelanya. Cepat terus salah pleh. Apa alam tidak menghendaki kami berdua ini kita tahu baru kita terpilih, belum kita dilantik. Nah, jadi visi misi yang sekarang yang memang dihajatkan oleh Bapak Bupati tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Karena begitu kita dilantik, bukan melaksanakan visi misi, karena tidak ada visi misi kita itu penanggulangan gempa bumi. Jadi karena tidak ada yang kita rencanakan gempa bumi datang selalu pesisir. Baru masuk tahun kedua tentunya korban gempa bumi ini akan kita atasi. Kalaupun kurang-kurang sedikit, apa yang datang? Datang corona ini. COVID-19 marah bahasan dengan toa ini pahala korok ya kan. Ini kondisi kita yang ada. Bagaimana kita mau melaksanakan visi misi? Ini permasalahan kita. Nah, kalau kita kembali kepada kita kaitkan dia dengan data. Korban gempa saja di Nemang, di Nemang akurat. Karena apa? Lemahnya data. Begitu sekarang dia masuk ini, karena yang pertama kali yang kena di NTB ini justru Kabupaten Lombok Timur. Klaster apa Raneno? Bogor. Woi, anak dengan tersimpan selaku isolasi. Nah, sekarang ini bukan hanya gempa bumi yang terjadi di wilayah itu. Sekarang dunia ini yang kena. Kalau hanya sekedar gempa tidak berubah dia perekonomian di Bali. Tapi yang ini nggak ada. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa berdoa kepada Allah semoga cepat-cepat corona ini meninggalkan kita. Amin ya rabbal alamin. Karena ini sekarang kalau kita melihat kembali kepada tugas-tugas kalian pendataan. Umur saya sekarang sudah 69 tahun. Jadi wah berdengar dengan kamu berjumat kamu terhalih ini bang si corona. Saya harus ditekanku beri barang yang kembali terbaik. Jadi inilah kondisi negara yang begitu parah. Saya kemarin berangkat ke Jakarta. Yang biasanya Jakarta itu supervisi rumah 24 jam. Nanti jam 9 tutup. Di hotel kita jam 9 dimatikan lampu. Saya kebetulan sama dokter Pak Dirut rumah sakit Pak Dokter Tantui sama Pak Yaniri. Jadi kita duduk di pinggir kolam renang itu bergelap-gelapan. Marah saya santap zaman lain. Nah ini kondisi tentunya dampaknya sekarang saya lihat di hotel. Mereka hanya masuk dalam 1 bulan 5 hari. Gantian dari karena mereka sudah pegawai tetap. Jadi dikasih dia gantian 5 hari masuk. Jadi tentunya gajinya sudah anjlok luar biasa. Kalau adik-adik sekalian kan tidak mikir anjloknya beci. Wah memang dasar beci. Nah, corona masih segenap. Nah, tentunya tidak punya dampak yang begitu besar karena memang biasa hidup sederhana. Tetapi yang sekarang yang punya penghasilan besar ini tentunya sangat luar biasa. Kalau dari jasa. Nah, inilah kondisi kita sehingga apa yang menjadi visi misi daripada
Sukma ini belum bisa dilaksanakan dengan baik. Walaupun ada yang sudah kita laksanakan seperti infrastruktur dan lain sebagainya ini, tetapi tidak sempurna seperti apa yang kita hajatkan. Karena kita sisir total. Karena begitu dia datang corona ini tidak pernah juga direncanakan di Bapeda. Jadi tidak tahu bagaimana caranya penanggulangannya. Tidak ada anggarannya. Maka anggaran yang telah ditetapkan untuk kita ngegas 2020 ini terkikis habis oleh penanggulangan corona ini yang tidak ada rencananya. Tidak tahu mana yang resep yang pas. Nah ini jadi uang yang begitu besar ini habis sama ya perencanaan yang tidak akurat. Program perencanaan kita bagaimana penanggulangan kita main coba sehingga anggarannya begitu besar sehingga banyak sekali program visi misi tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, tapi kembali kepada kondisi pada hari ini, forum forum operator pendataan pendidikan seluruh Indonesia ini yang DPD Kabupaten Lombok Timur ini tentunya sekarang peran adik-adik ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana sekarang apa yang menjadi tupoksi adik-adik ini supaya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Tadi ada harapan kita yang lain. Tentunya dari penghasilan mudah-mudahan kita berdoa semua. Kalau COVID-19 ini cepat minggat dari Indonesia, saya yakin betul pemerintah daerah tentunya akan bisa menganggarkan dengan baik. Karena kalau kita punya di Lombok ini, PAD kita kecil. Apa yang harus dibuat oleh pemerintah daerah? Ini kita hanya mengharapkan lunasekan pusat saja. Tetapi sekarang kalau kebijakan tentunya harapan kita ke depan, kita akan bicara bersama bagaimana supaya dari PAD hal-hal yang mungkin tidak diperlukan mungkin bisa diarahkan untuk kesejahteraan adik-adik ini ke depan. Mudah-mudahan perekonomian kita di Lombok Timur ini bisa meningkat dan kebetulan ada program saya yang akan mendatangkan uang seperti sapi ini itu ada sehingga PAD kita akan bisa meningkat. Tentunya dengan PAD kita itu meningkat tambah besar, bisa kita arahkan untuk kesejahteraan adik-adik sekalian. Nah ini mungkin yang bisa saya sampaikan karena banyak sekali ini acara pada hari ini. Habis ini saya ke PT Batu baru dari Balikpapan ini sudah tempat maju sekarang terus ini setiap mandatnya. Tapi mudah-mudahan ini dengan adanya ini DPD Popsi ini bisa berbuat juga untuk bisa meningkatkan kesejahteraan. Apa yang bisa dilakukan nanti bisa dikoordinasikan dengan Dikbud juga apa. Jangan mengharapkan hanya dari gaji. Coba berpikir yang lain. Misalkan kalian buat operasi, saya bisa kasih sapi. Kalian kerja saja untuk jeroan saja isi dalam. Kalau kalian bisa berbuat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, saya yakin lebih besar Anda dapat daripada. Kalau kalian sekarang punya pasti harap pada berdua bangkat atau berdua kebun. Misalkan setiap kecamatan, saya bisa kasih kalian sapi Australia. Siap, sudah kecamatan. Terus pada berdua kebun cemina kandang ini. Anak kada jadi jual-jual baru saja besok. Ya, ya, kalau kandang itu wajib karena ini tidak ada urusannya dengan pemerintah, tidak ada dana APBN, tidak ada dana APBD, kecuali yang pur. Kalau pur ini adalah pinjaman. Pinjam 15 kembali 15 selama 1 tahun. Bunga bank dan premi asuransi ditanggung oleh pemerintah. Tetapi sapi Australia yang insya Allah akan datang pada bulan April
hanya kelebihan berat yang kalian dapat. Terima 400 atau 300 kilo. Begitu dia 4 bulan naik, setiap hari dia 1 kilo menjadi 120 kilo. Dan ini off-takernya saya sendiri. Saya beli dengan kelebihan berat itu 55.000. Jadi 1 ekor 6.600.000. Tapi kalau pelihara 1 ekor tidak pernah bahagia. Jangan kalian harap bisa berubah nasib. Minimal 5 ekor 1 orang. Kalau yang paling bagus 10 ekor. Kalau selalu mengarat sapi. Tetapi kalian ini orang-orang cerdas. Saya pikir kalian orang cerdas. Kalau memelihara 10 ekor sapi, boleh berguru sama Aki Herman di Lendang Batu. Jadi dia belikan dia konsentrat, kalau saya tidak salah dia bilang 4 kilo, apa 5 kilo. Dengan harga 3.000. Berarti 15 atau 12.000. Kalau sekarang dia beli pakan rumput 10.000 katanya. Jadi dia hanya 25.000. Kalau dia 15. Nah kita beli 55.000. Kan waktu nggak sehiu, kamu sekilo tabungan. Nah sekarang kalau dia 10 ekor, mereka 66 juta. Bapak kalikan dia harga pakan sekian, kurangi dengan itu, baru kalian kalah gajinya ini orang-orang seperti itu. Apalagi gaji saya. Kita gaji kita jadi wakil bupati 5 juta. Lu hodor lu deh. Jadi ini kalau 66 juta 4 bulan nih, saya hitung dengan pakan. Sekarang coba kalikan pakan 25.000 25.000. Nah, sekarang kalau pakannya 25.000 sehari 750.000 ya. Ya, kali 4 bulan, Noah. Nah, jadi dia kira-kiranya berapa? 3 juta, coba 3 juta per ekor 1 bulan. Karena kalau dia 10 bila kalau nggak ser. Oke. Ya, 30 juta. Ya, bersih. Entahlah daging sini ini. Coba Ino juga sambil ngerti-ngerti. Ada lagu lihat kesan. Kalian lebih bahagia. Nah, itu. Jadi ini jangan. Nah, belum lagi yang muda makanya Ustadz ini bisa nyembelih ini. Aku tersumpah ya dulu masalah sih nyembelih dosa dah ya. Jadi dosa kami ya perusahaan. Kita berikan dia 50.000 satu kali ikat. Menurut tadi Herman ya, kalau dia 25 ekor nggak sampai 1 jam katanya. Apalagi ini hanya dijepit, potong balik, golok, ini ganti 10 menit. Kalau dia bisa potong Ustadz ini 100 ekor, 5 juta sekilo. Tetap gagal. 5 juta sekilo, taruhlah juta sebulan. Belum siwak senina bau si kelimpan. Nah, jadi jangan berpikir ke atas kesejahteraan. Banyak hal. Nanti sekarang kita datangkan ke Pupuk Padu dari Bandung. Kenapa enggak kalian buat Pupuk Padu ini? Ini yang ini segina-gina ini. Itu kecuali operasi dia banyak. Nah ini salah satu hikmah orang sabar bekerja keras. Nah ini saja saya kasih semangat sama adik-adik sekalian. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan ini tetap diberikan kemudahan sama Allah sehingga keluarga kalian bisa sejahtera. Kurang lebih saya mohon maaf ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus yang endeng kami.